Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa mengudara kembali, kita bisa bertatap muka kembali atau berjumpa kembali di media sosial dalam rangka kita membedah karya-karya ulama-ulama kita. Dan pada playlist kesempatan ini playlist ini kita sedang mengkaji suatu kitab yang berjudul Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, suatu karya dari guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala. Ini ikhwati rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu ditekankan bahwa untuk beberapa pertemuan ini adalah suatu dasar Jadi definisi-definisi, kemudian pelajaran-pelajaran pada pertemuan-pertemuan ini dan beberapa pertemuan kedepannya juga, ini adalah suatu yang akan kita bawa sampai kapanpun. Jadi kalau misalnya kita tamat sampai jilid 3, ini kan ada 3 jilid ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, maka pembahasan-pembahasan ini akan senantiasa terbawa-bawa. Oleh karena itu diharapkan ketika kita menyimak pelajaran-pelajaran ini, itu jangan cukup satu kali saja, tapi mesti diulang-ulang, kecuali memang kita sudah paham Namun kalau dirasa belum paham, kita bisa mengulang kembali pembahasan mengenai pelajaran yang belum dipahami tersebut, baik di channel yang sama atau bisa juga kita cari referensi yang lain di channel yang lain, atau misalnya di buku yang lain. Kalau punya referensi buku yang lain, silahkan, tidak terpaku pada satu buku saja, satu kitab saja, atau pada suatu channel saja atau guru saja, tidak. Tapi mesti kita merujuk juga kepada yang lain. Bisa jadi di sini tidak terjelaskan, tidak dipahami, di sana bisa kita pahami. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika kita mempelajari dasar-dasar dari definisi-definisi awal ini atau materi-materi awal ini, maka itu perlu adanya pengulangan dan perlu adanya perhatian yang lebih, karena ini akan terbawa-bawa sampai kapanpun. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, kita masuk kepada poin nomor 3 dari pembahasan anwa'ul kalimati, macam-macam kalimat. Apakah masih diingat yang pertama dan kedua? Mudah-mudahan bisa diingat. Yang pertama adalah al-ismu, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga sekarang al-harfu.
alismu diwasolkan ya si hamzahnya. Alismu kalau tidak diwasolkan berarti al-ismu, tapi cara bacanya adalah alismu. Alismu adalah kata benda. Kemudian al-fi'lu kata kerja, dan al-harfu ini haraf atau huruf di bahasa kita itu adalah kata sambung. Apa itu al-harfu? Kalau kemarin alismu ya kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu arti namun tidak berkaitan dengan waktu. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan waktu rinat bizamanin. Adapun fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu arti dan berkaitan dengan waktu. Adapun al-harfu ini huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Al-harfu ini adalah kalimat juga, namun la yufhamu ma'naha, maknanya itu, artinya itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Illa ma'a ghairiha, kecuali bersama dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita hanya mandiri saja, si haraf ini mandiri saja tidak dengan yang lainnya, maka dia tidak akan dipahami maksudnya kemana, maksudnya apa. Mislu, contoh, misalnya min ya dari, fi pada atau di dalam, summa kemudian, fa maka, idza apabila, au atau, hatta sehingga atau sampai. Nah, contoh-contoh ini tidak bisa dipahami secara mandiri kecuali bersama dengan yang lainnya. Ujug-ujug misalnya ada orang yang berkata kepada kita min dari misalnya, itu kan tidak paham maksudnya apa. Fi di dalam, itu tidak bisa dipahami kecuali kalau bergabung bersama dengan ismun, bersama dengan fi'lun. Insya Allah itu bisa dipahami maknanya. Nah itu ya, walaysa lil harfi alamatun khassatun. Namun ya, haraf ini tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Tidak sebagaimana al-ismu dan al-fi'lu. Isim dia punya alamat, dia punya ciri-ciri. Ada at-tanwin, al-khafdu, kemudian al-alifu wal lamu, dan yang terakhir adalah huruful jar. Itu ciri isim. Maksudnya apa? Kalau misalnya si suatu kalimat itu ya diakhiri dengan tanwin, diakhiri dengan kasroh ya, maka dia itu adalah isim, atau diawali alif lam atau diawali huruf jar, maka kalimat setelahnya itu adalah isim juga ya. Jadi mudah ya, ada ciri-cirinya. Begitu juga al-fi'lu juga sama, ada ciri-cirinya. Fi'il kata kerja dalam bahasa Arab itu ada cirinya juga. Yang pertama adalah diawali dengan qad atau sin atau saufa, berarti kalimat setelahnya adalah fi'lun, kata kerja. Atau bisa juga diakhiri dengan ta'nis sakinah, berarti kalimat sebelumnya adalah fi'lun, kata kerja. Tapi kata penulis di sini walaysa lil harfi alamatun khassatun. Untuk huruf ini dia tidak memiliki ciri yang khusus, tidak seperti fi'il, tidak seperti isim. Mereka berdua mempunyai ciri. Nah, baik hadirin ikhwati rahimakumullah, untuk pembahasan anwa'ul kalimah itu sudah beres ya. Kita sudah membahas mengenai al-harf ya. Sekali lagi, kalimat itu terbagi 3, ada ismun, kata benda, fi'lun, kata kerja, dan harfun, kata
sambung atau huruf ya. Baik, itu berkaitan dengan anwa'ul kalimah, pembagian kalimat. Sekarang kita akan masuk kepada judul yang baru ya, atau pengembangan judul dari pengembangan judul yang lama. Apa itu? Anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah, jenis-jenis jumlah. Sebelum kita masuk kepada macam-macam jumlah, pembagian jumlah, kita flashback dulu kepada pengertian jumlah pada pembahasan sebelumnya. Maksudnya adalah jumlah di sini al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah, kalimat sempurna. Apa itu jumlah mufidah? Apa itu kalimat sempurna? Jumlah mufidah itu adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Yang disebut dengan jumlah mufidah itu adalah at-tarkib, suatu susunan yang memberi arti yang sempurna ya. Maka dalam bahasa Indonesia sebutnya kalimat sempurna. Jadi kalau tidak sempurna, maksudnya kita tidak bisa memahami dengan sempurna apa yang dikatakan atau apa yang ditulis, maka itu tidak dikatakan sebagai jumlah mufidah, tidak dikatakan sebagai kalimat sempurna. Baik, kita masuk kepada pembagian atau macam-macam jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu terbagi kepada dua, yang tanqasimul jumlatu ila qismaini atau ila nau'aini. Jumlah mufidah itu terbagi kepada dua, jumlatun ismiyatun. Yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Jadi jumlah mufidah ini ada jumlah ismiyah, ada juga jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah makanat masbuqatan bismin, yaitu suatu jumlah yang didahului oleh isim. Jadi yang disebut dengan jumlah ismiyah itu suatu jumlah yang didahului oleh isim. Adapun kesananya itu boleh isim lagi atau boleh fi'il. Yang terpenting adalah awalnya itu adalah isim. Contoh, Ahmadu ya. Ahmadu maridun. Ahmad itu sakit. Pada kalimat di sini atau jumlah ini ya, itu didahului oleh ismun, isim, yaitu Ahmadu. Ahmadu itu adalah isim. Selain kita menentukan isim itu dengan ciri-ciri yang kemarin atau yang tadi sudah kita bahas, bisa juga kita mengetahuinya adalah dari segi artinya, yaitu nama orang. Jadi isim itu nama orang, nama binatang, nama tempat ya, nama benda dan seterusnya. Di sini nama orang Ahmadu, yaitu Ahmad. Ahmad itu sakit ya. Dia didahului oleh ismun atau kata benda. Yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak laki-laki itu sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Di sini lagi-lagi didahului oleh ismun juga. Kalau ini bisa kita lihat ya. Kita bisa menentukan ini isim karena dia itu diawali oleh al-alifu wal lam. Alif lam, al-waladu. Adapun kesananya itu fi'il ya. Yaqra'u itu fi'il mudhari. Kata kerja bentuk sekarang dan akan datang.
Baik, itu yang disebut dengan jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah yaitu suatu jumlah yang didahului oleh isim. Adapun yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Makanat masbuqatan bi fi'lin. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang kedua ini adalah jumlah yang didahului oleh fi'il, yang diawali oleh fi'il. Contoh, Marido Aliyun. Ali itu telah sakit. Jadi didahului dulu oleh fi'il Marido. Kalau tadi kan Aliyun dulu ya, baru kesananya kalimat yang lain. Sedangkan sekarang Marido dulu, fi'il dulu, baru kesananya yang lain. Contoh kedua adalah yaqra'ul waladul qur'ana. Anak laki-laki itu sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Kalau tadi al-waladu dulu ya. Kalau sekarang yaqra'u dulu, baru kesananya al-waladu. Jadi yang membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu hanya pada jenis di awalnya saja, apakah isim atau fi'il. Kalau diawali dengan isim berarti dia itu jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il, dia itu adalah jumlah fi'liyah. Baik, ini Fatimah rahimakumullah, sekali lagi ini perlu kita perhatikan dengan benar, dengan baik ya. Kita harus paham betul-betul karena ini akan terbawa-bawa ke pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai anwaul kalimah ya. Sudah beres, ada ismun, fi'lun, harfun. Yang kedua adalah anwaul jumlah, pembagian jumlah. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah jumlah yang diawali isim, jumlah fi'liyah jumlah yang diawali fi'il ya. Gampang, ismiyah isim, fi'liyah fi'il ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita sambung lagi, yang mana kita akan ujian ya. Kita akan ujian. Sebelum masuk materi baru, kita ujian dulu ya. Silahkan pemirsa sekalian bisa mempersiapkan supaya nanti pas ujiannya kita bisa menjawab dengan benar. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.